eh, akan dibawakan oleh Dr. Leli tentang functional gastrointestinal imaging. Jadi tentang USG dan teknik USG dan radiografi kontras. Mungkin untuk mempersingkat waktu, eh, saya kembalikan ke Dr. Leli. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsional gastrointestinal imaging. Nah, untuk materi ini sebenarnya sudah di-share kemarin sama dokter Juli di grup, dan juga ini termasuk materi yang udah pernah kita bahas sih, karena ini termasuk materi yang dasar, tapi ini lebih concern ke hanya ke abdomennya aja. Jadi ini kita mulai ya. Untuk fungsional gastrointestinal itu menggunakan USG sama radiografi kontras. Dua modalitas, satu gambaran utuh, USG untuk menilai fungsi dan jaringan lunak, radiografi kontras memetakan lumen dan waktu transit. USG melihat motilitas, peristaltik, ketebalan dinding, dan tanda obstruksi secara real time. Kalau radiografi kontras menilai pola pengisian, waktu transit, dan deteksi obstruksi atau kelainan anatomi. Nah, pemeriksaan ini saling melengkapi untuk meningkatkan akurasi diagnosis gangguan gastrointestinal seperti ileus, obstruksi parsial, intusepsion, sepsi, dan gangguan gastrik emptying. Lebih tepat untuk keputusan klinis, membantu menentukan terapi medis, intervensi, atau pembedahan. Kita mulai dari radiografi. Nah, radiografi abdomen beberapa meliputi penyakit-penyakit gastrointestinal, urogenital, sama non-spesifik, seperti pada slide ya dok ya. Indikasinya bukan hanya penyakit abdomen primer, tetapi juga gangguan lainnya yang melibatkan atau meluas ke rongga abdomen. Radiografi dan ultrasonografi adalah teknik pencitraan yang saling melengkapi. Melakukan keduanya akan memberikan informasi lebih lengkap dibandingkan hanya satu modalitas aja. Radiografi abdomen paling baik dilakukan sebelum USG karena memberikan gambaran umum mengenai isi abdomen dan membantu mengarahkan pemeriksaan USG-nya. Untuk persiapannya, ini dilakukan puasa sebelum prosedur selama 12 jam, defekasi dan urinasi sebelum prosedur. Bagaimana? Urinasinya enema, kontras gastrointestinal, tidak usah diberikan anestesi, dan urinary anestesi. Urinary dilakukan dengan anestesi umum. Media kontras radiografi positif dan negatif. Positifnya itu radiopak. Ini memperjelas organ, bahan yang larut, seperti bahan yang dapat terionisasi, bahan yang tidak dapat terionisasi seperti propamidol, lohezol. Kalau yang tidak larut seperti barium sulfat. Kalau untuk kontras negatif, itu sering katakan radiolusan, beri bentuk organ, bahan berbentuk gas, udara, NO2, dan CO2. Double kontras kombinasi positif dan negatif. Gastrografi, indikasinya penyakit gastrointestinal yang gagal merespon pengobatan, memiliki temuan lain seperti riwayat menelan benda asing, atau yang mencurigakan saat dipalpasi. Persiapannya itu puasa 12 jam plus enema. Saluran gastrointestinal pasien harus kosong sebelum pemberian kontras. Lalu diberikan makan dan feses dapat menyerupai lesi atau lesi menjadi tidak jelas. Hindari penggunaan antikolinergik, sedatif, dan opoid 24 jam sebelum aplikasi bahan kontras karena mengganggu waktu pengosongan gastrik dan waktu transit barium.
Bahan kontras gastrografi dengan kontras positif dengan suspensif, barium 25-40%. Dosisnya 5-8 mili per LB atau 2-5 mili per kilogram. Kalau menggunakan iodin, jumlah cairan tidak cukup untuk mengembangkan gastrik dan cepat melewati gastrointestinal tract, dan kontrasnya kurang baik, tidak melapisi mukosa dengan baik, iritasi mukosa gastrik dan menyebabkan muntah. Dengan ionik hipomolar, hiperosmolar, yaitu dehidrasi sistemik, hanya digunakan untuk kasus dugaan adanya ruptur dengan dosis 10% per berat badan per volume atau 7 mg per kilo berat badan. Kucing menggunakan iohesol 240 mg per mili, diencerkan dengan 1-2 air dengan dosis 8 mili per kilo berat badan. Kontras negatifnya pemberian udara 6-12 mili per kilogram, karbonat 30-60. Untuk kontras positif dilakukan dengan plan radiografi posisi PD dan LL. Bahan kontras dimasukkan melalui bukal atau stomach tube. Nah, ini ada waktu-waktunya 5, 15, 30, 60 sama setiap 30-60 menit. Dengan posisi berbeda-beda ya, Dok. Kalau untuk double kontras, bahan kontras positif dimasukkan melalui bukal atau somatub, kemudian masukkan udara atau karbonat. Kolonografi indikasinya kontras positif, lesi tidak terjangkau dengan kolonoskopi, pneumokolon tidak cukup untuk mendapatkan diagnosis. Dengan kontras negatif, mengevaluasi usus besar, melihat intraluminal, lesi intramural, dan ekstraluminal. Luasnya massa di lumen, diameter lumen, setelah adanya struktur yang mempersempit lumen usus besar karena akibat trauma, mengidentifikasi lokasi usus besar dan membedakan dari usus kecil yang membesar. Persiapannya 18-24 jam lebih lama daripada sebelumnya. Nah, untuk enema atau pencahar ringan yang diberikan 12 jam sebelum prosedur. Anestesi atau sedasi dalam, lalu dilakukan pencucian kolon dengan salin dingin untuk mencegah terbentuknya gas. Bahan kontras kolonografi dengan kontras positif yaitu barium 15-20% berat badan per volume dengan dosis 10-20 mili per kilo berat badan. Kontras negatif dengan udara dosis 1-2 mili kilo berat badan sesuai dengan kebutuhan. Teknik kolonografi untuk kontras positif dilakukan anestesi, cuff kateter, cuffnya dikembangkan, masukkan larutan barium dengan posisi LL dan VD, aspirasi dan flashing. Untuk posisi LL dan VD, jika ingin dilakukan double kontras, maka sebagian barium dikeluarkan, lalu masukkan udara kembali. Kontras negatif, anestesi, cuff kateter, kembangkan cuff, posisi LL dan VD, udara dimasukkan menggunakan cuff kateter. Nah, untuk posisi L dan VD, jika ingin melakukan dua teknik kontras, maka lakukan dengan kontras negatif terlebih dahulu.
Catatan pentingnya, jika terdapat indikasi ruptur atau ulkus, maka kontras positif dapat dilakukan dengan bahan kontras positif terlarut seperti iodin. Kelebihannya aman dan tidak mengiritasi. Kekurangannya hasil kontras kurang dan adanya resiko pengenceran dari cairan di saluran pencernaan. Penggunaan kontras dengan pasien emergensi ini bisa dilihat dengan di tabel ya dok. Kasus-kasus emergensi seperti KDV itu tidak diberikan kontras. Kalau memang udah jelas langsung dilakukan pembedahan aja. Kalau memang case yang memang dia belum jelas, ya memang harus dilakukan dilakukan kontras dulu, baru dilakukan tindakan seperti obstruksi yang tidak jelas atau dicurigai perforasi dan adanya ileus atau obstruksi. Untuk case-nya, yang pertama anjing kilo berjenis Labrador hitam, jantan steril, berat badan 35,35 kilo, dengan umur 7 tahun. Keluhan anamnesanya, muntah akut, tidak mau makan sama sekali, dicoba untuk cekok namun dimuntahkan kembali. Bahkan jika ada yang masuk hanya air. Kebiasaan makannya itu diberikan raw food, rupa daging kerbau mentah, dan memiliki riwayat alergi. Hasil temuan yang pemeriksaan mengalami lemas, mukosa pink, tidak ada rasa nyeri di bagian abdomen, tidak ada massa di esofagus, tanda vital lainnya dalam rentang nilai normal. Sehingga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti X-ray biasa, X-ray kontras, pemeriksaan hematologi, dan kimia darah. Untuk diferensial diagnosanya itu gastroenteritis dan CA. Terapi yang diberikan anti muntah dan pelapis lambung, namun tidak berespon, maka dilakukan laparotomi atau enterotomi. Untuk hasil labnya untuk yang hematologi tidak ada dokumentasinya, tapi secara keseluruhan ini normal. Untuk kimia darahnya, total protein, bilirubin, dan kreatinin meningkat karena indikasi dehidrasi akibat muntah terus-menerus tanpa adanya cairan pengganti yang masuk. Untuk hasil ronsennya, adanya penebalan lambung baik pada fundus maupun pilorus. Ini bisa dilihat dari slide-nya dok ya, posisinya lateral sama dorsal. Kemudian pengaplikasian bahan kontras, kalium sulfannya 40% dengan volume pemberian 10 ml per kilo berat badan. Nah, untuk menit ke 0, tara mati, kontras masuk, adanya terlihat pada view lateral, itu kontras masuk dengan bagian esofagus di bagian lambung, panah warna biru. Kemudian di menit ke 10, kontrasnya masuk dengan posisi VD dari lambung ke dan sebagian
dan sebagian kecil bahan kontras masuk dari lambung KSI dan sebagian besar menumpuk di fundus dan pilorus. Untuk menit ke-20, 40 sama 60, karbon sulfatnya masih dominan berada di lambung, sehingga menit ke-60 sebagian kecil filtratnya mengalir ke SI. Apalagi nih SI ini apa? Oke, kemudian setelah di menit ke-60, kilonya muntah, namun perhitungan pengambilan gambar kontras tetap berlanjut sampai ke menit 90. Dan sudah 24 jam cenderung perjalanan barium sulfatnya cenderung melambat, terpantau masih ada muntah setelah aplikasi kontras. Nah, untuk diferensial diagnosanya, partial obstruksi yang panah warna biru, gangguan motilitas, owner diberikan pilihan untuk endoskopi atau explore laparotomi, kemudian owner memiliki explore laparotomi, dan hasil laparotominya adanya ditemukan benda asing, dan benda asing ini dan benda asing ini apa ya? Kayaknya kemarin itu kayak kumpulan rambut atau misalnya sesuatu yang memang menempel karena yang menumpuk karena kemungkinan dari makanan raw foodnya. Jadi ada partial obstruction dan ileus. Nah, ini hasilnya. Jadi ada kayak semacam tumpukan massa yang memang yang dibilang ileus, ya memang belum bisa kemungkinan besar ya karena dari tumpukan-tumpukan makanan raw foodnya atau tumpukan bulu juga bisa. Dan untuk case kedua, ini anjing Kobe, anjing German Shepherd, betina sudah steril dengan berat 17,25, umur 5 tahun, dengan anamnesa muntah dan diare sejak 3 tahun yang lalu namun on off. Anjing telah mendapatkan vaksinasi lengkap dan telah disteril 8 bulan sebelum di klinik lain. Pemilik menyampaikan bahwa anjing tersebut sudah diberikan terapi obat anti muntah dan juga memiliki riwayat memakan benda asing. Kondisi umumnya lemas, demam, dan perut distensi. Untuk pemeriksaan yang dilakukan yaitu hematologi, kimia darah, EKG, X-ray, kontras dan EKG. Untuk diferensial diagnosanya intusepsio dan terapinya dilakukan laparotomi, enterotomi. Berikut hasil pemeriksaan darahnya. Ini hasil pemeriksaan EKG-nya, ada pembesaran di atrium kiri dan gangguan konduksi ventrikel serta gangguan keseimbangan elektrolit dan atau infak miokard. Untuk hasil ronsennya dengan posisi VD terkesan radio opak di area flank kanan. Dan sebagian besar SI mengalami distensi gas, penyempitan, dan posisi lateral teramati massa yaitu dugaan CA. Dari hasil X-ray dicoba USG namun hasil gas yang teramati.
Aplikasi yang diberikan yaitu kontras barium sulfat 30% dengan volume pemberian 10 mili per kilo berat badan. Nah, untuk gambar ronsennya seperti ini ya, Dok. Dan barium sulfatnya hanya mengisi hanya bagian kiri aja, bagian kanannya yang panah kuning hampir tidak terlihat adanya bahan kontras. Dugaan adanya usus yang terjepit. Ini warna urin, kuning kecoklatan dan berbau busuk. Pada saat laparotomi ada pelekatan usus di dinding abdomen bekas sayatan flank. Kayaknya ini kasusnya dia pernah dioperasi, ya nggak sih dok? Dok Jul, Eh, dari flank mungkin sepertinya ada yang ketinggalan. Ini ada massa seperti sarung tangan, terus itu sisa ovarium dan kornuanya masih ada. Jadi dioperasi steril dengan operasi flank. Nah, ini bekas sayatan dari abses opera, operasi steril sebelumnya. Khususnya dipotong, ovarium dan kornua uteri yang tertinggal diangkat, potongan arang dan potongan sarung tangan. Dan terapi yang diberikan antibiotik, antiinflamasi, terus terapi sama multivitamin dan flushing bagian drainnya karena dia jahitannya lumayan panjang. Ya walaupun sudah diusahakan, tapi tetap uh, anjingnya akhirnya nggak selamat, nggak survive. Untuk X-ray kontras, bahan aplikasinya mengarahkan lokasi lesi, informasi motilitas usus, kontras, dan gas. Nah, untuk mengarahkan lokasi lesi, USG tertutup oleh gas. Sedangkan untuk informasi mortalitas usus, aliran darah, aliran normal, tapi tidak masuk ke sisi kanan obstruksi. Kalau untuk kontras dan gasnya, dengan adanya gas, bahan kontras kehilangan kontrasnya. Jadi kayak emang kontrasnya nggak bisa terlewati gitu. Untuk USG, ultrasonografi, sama dilakukan persiapannya dengan puasa 6-8 jam minimal dengan pemberian minum sesaat sebelum pemeriksaan USG jika memungkinkan untuk hasilnya maksimal. Dan pemeriksaan USG gastrointestinal seperti biasa dilakukan pengukuran terus itu posisi lateral rekomensi atau dorsal rekomensi pemberian gel baru lakukan pemeriksaan pelaksanaan USG-nya. Untuk prof sagital atau memanjang, transversal atau melintang. Untuk pemeriksaan USG di bagian lambung itu ada bagian posisi anatomi caudal liver terdiri atas kardia, fundus, body, dan pylorus. Pemeriksaan USG lambung dengan posisi lateral rekomensi, prob diletakkan di caudal coste terakhir dengan posisi sagital atau transversal. Prob digerakkan ke kiri untuk melihat kardia dan fundus, digerakkan ke kanan untuk melihat pylorus. Posisi dorsal, prob diletakkan di caudal coste terakhir dengan posisi sagital atau transversal.
Prof digerakkan ke kiri untuk melihat kardia dan fundus, digerakkan ke kanan untuk melihat pilorus. Nah, ini gambaran untuk lambung seperti bunga bentuknya. Kalau dilihat lapisan dindingnya itu ada serosa, dia hiperekoik, tunica muscularis, hipoekoik, submukosa, hiperhipokoik, mukosanya hipoekoik. Pemeriksaan USG lambung, parameter yang diamati yaitu ukuran, posisi, lapisan, dan ketebalan dinding, isi lumen, dan gerakan. Pemeriksaan USG untuk ukuran norma tebal lambung dan usus anjing dan kucing seperti pada tabel. Untuk bentuk fundusnya seperti ini. Dan ini yang dibilang seperti kayak bunga. Kalau pilorus seperti ini, dia dekat sama duodenum. Pemeriksaan USG usus dengan posisi lateral rekombensi, Prof diletakkan di lateral kanan, hewan dengan posisi sagital atau transversal. Lalu Prof digeser atau digerakkan dari kanan ke kaudal, kemudian mengikuti usus. Posisi dorsalnya, Prof diletakkan di lateral kanan hewan dengan posisi sagital atau transversal, lalu digerakkan dari kanan ke kaudal, kemudian mengikuti usus. Untuk pemeriksaan USG, ini untuk pemeriksaan USG bagian usus, ini posisi anatominya. Untuk duodenum mudah ditemukan setelah pilorus di sisi kanan, usus paling tebal, lapisan mukosa paling tebal. Lalu ileumnya, lapisan tunica muscularisnya paling tebal. Kalau jejunum di antara duodenum dan ileum. Kolonnya biasanya dipenuhi gas. Ini gambaran anatominya. Normal findingnya, lapisan dinding untuk serosa, hiperekoik, tunica muscularis, hipoekoik, submukosa, hiperekoik, mukosa, hipoekoik. Jadi untuk ininya ya kita bilang kayak warna putih, ada putih, hitam, putih, hitam gitu. Untuk pemeriksaan USG usus, parameter yang diamati sama aja dengan lambung, ukuran, lapisan dan ketebalan dinding, isi lumen, dan gerakan. Pemeriksaan USG untuk ukuran tebal lambung dan usus seperti gambar di tabel, ini kayaknya tadi ada dia di atas. Untuk usus halus, bentuknya kalau di USG seperti ini. Tadi duodenumnya, mukosanya paling tebal. Nah, jejunumnya ini, ileum, tunikanya, muskularisnya paling tebal.
Nah, ini kolon yang dibilang kalau misalnya lebih dominan adanya gas. Untuk abnormalnya pada gastrointestinal, ukuran membesar, mengalami dilatasi, lambung atau usus, obstruksi, penebalan dinding, tuh karena kan gastritis atau gas, enteritis, IBD, kolitis, untuk gerakan lambung atau usus, hipomotilitas, hipermotilitas, dan intusepsio, usus, foreign body, dan neoplasia. Untuk case-nya ada anjing Labrador umur 9 tahun. Jenis betina dengan berat 24,15, PCS-nya 6/10, anamnesanya muntah intermittent selama kurang lebih 1 bulan. Penemuan klinis perut tension, sakit saat dipalpasi, dan letargi. Hasil USG seperti ini. Oh ya, hasil USG seperti ini. Gerakan swirling, terutama di bagian lambung pilorus. Terus makanan terkesan tidak bisa bergerak ke duodenum, jadi kayak ngestak di situ aja. Gerakan peristaltik usus halus terkesan normal. Benda hiper sama hipoekoik di antara pilorus dan duodenum yang ditandai panah merah. Untuk diagnosanya obstruksi lambung karena foreign body. Diferensial diagnosanya ini obstruksi lambung karena foreign body, obstruksi lambung karena tumor. Treatmentnya dilakukan roofkaliotomi atau gastrotomi. Dan akhirnya dilakukan gastrotomi. Nah, ini temukan benda asingnya. Untuk treatment yang diberikan, painkiller, antibiotik, postbiotik, antiemetik, sama terapi diet. Untuk case berikutnya, anjing corgi, umur 10 tahun, betina, unappetite, muntah, diare, lemas, perut membesar. Temuan yang didapat terasa ondulasi saat palpasi, hipoalbuminemia. Hasil USG dilihat adanya spikeless pada mukosa usus halus dan penebalan usus halus lebih dari 5 mili dan adanya akumulasi cairan anekoik di rongga abdomen. Diferensial diagnosanya IBD, intestinal lymphangiectasia. Treatment yang mau dilakukan full thickness biopsi atau tidak dilakukan. Dan diagnosa akhirnya tidak ada lakukan karena suspek IBD. Untuk treatmentnya dilakukan fisioterapi, pengolahan asites, terapi imunosupresif, terapi simptomatik, dan terapi diet. Untuk case USG dan Ronsen, ini kucing Persia 9 tahun betina, muntah, perut besar, tidak ada pup selama 4 hari, nafsu makan menurun, tapi masih bisa dibantu suap. Penemuannya perut tension dan membesar, letargi, pembuluh darah kolaps, dan hasil USG temukan di bagian lambung fundusnya adanya pembesaran epigastricus sampai hipogastricus.
berisi makanan bercampur cairan, terkesan tidak ada gerakan lambung saat mencari usus agak sulit untuk tervisualisasi dengan baik karena bentuk lambungnya. Maka dilakukan ronsen, adanya dilatasi di lambung, terus dislokasia intestinal. Diferensial diagnosanya Grasser infection, Reus, obstruksi karena foreign body, obstruksi karena intusubsesi. Untuk rencana treatmentnya dilakukan laparotomi. Nah, untuk case terakhir ini gastrotomi dan enterotomi. Lambungnya dilatasi tanpa adanya volvulus, tidak ada gerakan. Di bagian jejunumnya ditemukan benda keras di lumen seperti ada bentukan hairball. Setelah foreign body-nya diangkat, gerakan usus dan lambungnya kembali normal. Oke, itu aja. Terima kasih, Dok. Silakan, Dok Juli. Oke, sudah selesai untuk presentasinya. Cukup panjang ternyata ya. Nah, 10 menit lagi. Kira-kira nih ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang dimengerti kah? Karena kalau untuk apa namanya kontras kan dulu sempat pernah ada presentasinya juga ya. Tuh, cuman ya mungkin ada lagi yang mau menanyakan atau pernah sharing, mau sharing pernah melakukan kontras atau USG atau kenapa sih pas USG harus baiknya ada ada tadi kan ada saran dikasih air minum tuh kenapa kayak gitu. Mungkin ada yang tahu. Hmm, mana? Ah, sepertinya sudah pada mau. Ini ada chat? Oh enggak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari Dok Dedi mungkin? Gimana Dok Dedi? Yang mau ditanyakan nggak Dok? Tuh, stop dulu. Udah hampir jam 10.